Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan.
yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka.
Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Come on, give God a shout of praise. Oh, we thank you, Lord. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne. And we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Oh, we declare it too. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard. Yesus Tuhan, perkenalkan nama saya Hambal Abraham, saya berasal dari Bandung, dan di Bandung saya menjabat sebagai Kepala Subdepartemen Teens atau yang mungkin lebih familiar disapa dengan remaja. Di sini saya belajar soal yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan yang gak cuma berasal dari teori doang, tapi kepemimpinan yang ada prakteknya. Yang saya percaya kalau ini kita belajar di kehidupan asli, ini suatu hal yang mahal banget. Tapi di sini kita bisa belajar hal-hal yang basic, tapi ini penting dan merupakan dasar bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai calon-calon pemimpin. Yesus Tuhan, perkenalkan nama saya Humble Effendi. Saya dari Bandung, menjabat sebagai salah satu ketua youth di GB Sukawarna Bandung. Ada begitu banyak value, dasar-dasar dari kepemimpinan yang mungkin gak ditemuin di tempat lain, tapi saya bersyukur bisa temuin di bootcamp Humble ini selama 3 hari 2 malam. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua, mari bergabung bersama-sama karena kalian semua akan ngalamin sesuatu yang baru, pengalaman yang tidak pernah teman-teman alamin sebelumnya, dan terima sesuatu yang benar-benar mengubahkan hidup teman-teman semua. Yesus Tuhan. We believe in you, Jesus. There is no other, nobody greater. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita pada hari ini. Bersama saya Sisi, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Persembahan pembangunan diberikan setiap minggu pertama menggunakan amplop pembangunan yang tersedia di bagian asar dan dimasukkan ke kotak persembahan. Hari Jumat ada menara doa yang diadakan pukul 6:30 malam di gereja. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam menara doa tersebut. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anak-anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Berikut jadwal ibadah masing-masing klub.
Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh angkat tangannya dan katakan shalom. Yes. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk berkumpul beribadah di tempat ini, menaikkan rasa syukur kita oleh segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita yang berkumpul di tempat ini adalah umat yang bersuka cita ketika boleh datang beribadah kepada Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa ketika pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami bertemu secara pribadi dengan Engkau di tempat ini. Bersama dengan umat Tuhan yang lain Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami tuh percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, itu adalah wujud cinta rasa kami Tuhan. Ketika kami boleh Tuhan menikmati semuanya itu Tuhan, kami percaya itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu setiap jemaat-Mu boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Ketika Engkau melawat kami di tempat ini Tuhan, kami percaya juga Engkau melawat anak-anak sekolah minggu di lantai 2. Dan kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah Tuhan Engkau pilih dan Engkau panggil. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang kuat Tuhan. Untuk menjadi pemimpin di masa depan. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau naikkan pujianku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu katakan terjadi di hidupku. Ya Bapa yang mengerti. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita mau tetap mengucap syukur. Karena Tuhan baik buat kita semuanya. Yes, katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak
bangkit berdiri. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, katakan terjadi di hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam
Jiwa kami pula memuji. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur masih tetap bangkit berdiri karena kita akan lebih bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Engkaulah pemilik hidup kami. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, kami mau nurut saja, kami nurut saja. Suka-sukamu Tuhan, kita akan puji.
kita. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik boleh pujikan pujian ini, kita tetap berkenan buat Tuhan. Dia sungguh baik, sangat baik buat kita semuanya. Gitar ada pada Mas Freddy. Sekarang bass. Andy pada bass. Ya. Kita tetap bertepuk tangan. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Dan kita amini firman Tuhan bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Keyboard silakan pada Eras. Yeah. Diva pada drum. Kita sama-sama katakan ya, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya. Yes. Ada keselamatan. Yang percaya sama-sama katakan kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan doa syafaat bagi kami mengucap syukur punya Yesus yang menyelamatkan kami.
sehingga kami boleh dituntun kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengenal akan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan masih memberikan kami kesempatan memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini Tuhan. Kami tahu Engkau masih menuntun kami sampai detik ini. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ini kesempatan yang Tuhan masih izinkan untuk kami mencari-Mu, untuk kami mengagungkan Engkau, mempergunakan waktu hidup kami untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami menyadari kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa ketika kami jauh dari Tuhan. Ketika kami tidak, Tuhan Yesus, tidak berdaya. Ketika kami Tuhan begitu banyak pergumulan yang kami harus hadapi. Tetapi kami bersyukur punya Yesus yang senantiasa ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami membawa Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Kartomius. Tuhan, kami juga membawa Tuhan para gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin kami, membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami Tuhan hari-hari ini kami tetap teguh di dalam Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa pengurapan yang baru ada pada mereka, hati sebagai hamba ada pada mereka, roh hikmat, roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka terus membawa kami kepada satu kebenaran lepas kebenaran, dituntun kepada jalan yang benar, dari pengajaran-pengajaran sesat, dari hal-hal yang tidak membuat kami tidak kuat menghadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani rohani mengalir buat mereka. Dan saat ini kami juga berdoa Bapa, membawa 5 generasi yang Tuhan percaya. Tuhan, kami berdoa, mari Bapa, dengan segala pergumulan lepas pergumulan yang ada, kami tahu hari-hari ini secara daging kami bisa berteriak, kami bisa menangis, kami bisa meraung Tuhan kepada Engkau. Tetapi Tuhan, kami bawa para 5 generasi yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan hari-hari ini Tuhan, tetap teguh di dalam-Mu. Tuhan, saat kami berkumpul dengan pasangan hidup, saat kami berkumpul dengan keturunan, saat kami berkumpul dengan kesehatan, saat kami berkumpul dengan ekonomi, saat kami berkumpul dengan keluarga kami, saat kami berkumpul dengan pekerjaan, ada banyak hal Tuhan buat kami hari-hari terus mendekat dengan Tuhan. Karena kekuatan kami, karena penghiburan kami, karena pertolongan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ikat kami dengan tali kasih-Mu supaya kami terus lekat dengan Tuhan. Jam-jam ibadah yang ada di gereja ini kami bisa ikuti sehingga kami terus tercover dengan hal-hal rohani. Bapa di surga, saat kami membawa Indonesia, kami membawa Purbalingga, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami membawa presiden kami, wakil presiden kami membawa bupati kami, wakil bupati kami. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran-jajaran pemerintah Tuhan, dari atas sampai yang terendah. Di dalam nama Yesus, roh hikmat ada pada mereka Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga Indonesia ini benar-benar dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu percaya Indonesia ada dalam pandangan Tuhan, sehingga kami boleh melihat Indonesia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23 kami deklarasikan Indonesia tetap dalam pemeliharaan Tuhan, Amin. tetap dalam pandangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk persiapan pemilu tahun depan. Bapa, cover bangsa ini, bentengi bangsa ini, sehingga bangsa ini dijauhkan dari orang-orang yang mencoba KRI, yang mencoba Tuhan untuk membuat Indonesia ini runtuh. Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Siapapun mereka, Tuhan, kami berdoa di umur yang Tuhan perpanjangkan, di umur yang Tuhan masih percayakan, kami berdoa biarlah hari-hari ini dipakai untuk lekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, diberkati Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap kami. Kami rindu Tuhan memiliki tanah yang lebar, tanah yang lebih luas untuk memperluas GBI Gunung Padang. Tuhan,
Kami terus doakan, kami tangisi di hadapan Tuhan. SDM yang Tuhan percayakan untuk Tuhan kerjakan. Kami sudah siapkan Tuhan. Sekarang giliran Tuhan untuk menetapkan satu tempat yang besar, satu tempat yang lebar untuk kami duduki, untuk kami Tuhan pakai untuk pelebaran GB Gunung Padang. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Daya terbesar. Jangan pernah sia-siakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan buat kita semua. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan setiap kita adalah umat yang berharga. Terima firman Tuhan pagi hari ini. Buka hati kita supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. sorak-sore bagi Tuhan.
Yesus, Engkau yang kami kagumi. Yesus, Engkau yang kami sembah. Oh, ralama sikara la 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 la. Oh, karya kasih-Mu besar buat kami. Karya kasih-Mu besar dalam hidup kami. Oh, ralama sikara la 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 la. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Buka suaramu, arahkan hatimu kepada pribadi yang kau sembah pagi ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Segala pujian pengagungan kami, semuanya kami kembalikannya untuk hormat dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, agar hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dalam tuntunan kuasa-Mu. Sehingga apa yang kami dengar pagi hari firman-Mu memberikan makanan secara rohani buat kami, supaya kehidupan rohani kami tetap kuat dan tetap terpelihara dengan baik, sehingga kami menjadi umat Tuhan berkemenangan dan murid-murid Kristus yang terus bangkit dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita kembali dapat menikmati kasih-Nya dalam ibadah kita hari ini. Suatu ketika Saudara kasih Tuhan, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini curhat dengan saya. Dia curhat tentang setelah masa pandemi. Ya, masa pandemi ini sudah berjalan kurang lebih berapa tahun? Hampir 3 tahun ya, sudah kurang lebih 3 tahun. Ternyata durasi yang 3 tahun ini, ternyata dia bilang begini, masih ada berapa anggota jemaat di tempat saya yang sampai hari ini belum berani untuk datang beribadah. Saya mendengar itu ya rada-rada kaget juga. Kenapa? Karena saya sudah melihat di tempat kita, khususnya di GB Gunung Padang ini, semuanya boleh saya katakan 99% semuanya sudah bisa hadir di ibadah tempat ini. Amin. Saya mendengar kata itu, aduh, apa ya, sampai 3 tahun sekian kok masih ada yang belum berani ibadah, datang ibadah ke gereja. Lalu dia bilang begini, solusinya yang saya lakukan, karena mereka belum bisa ibadah, belum berani datang ibadah. Jadi saya sebagai hamba Tuhan mengalah, datang kepada beberapa keluarga, dan di situ hari-hari tertentu yang sudah kita sepakati, lalu saya pelayanan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kerohaniannya tetap terpelihara. Jadi hamba Tuhan ini mengalah, datang ke rumah, mengadakan doa di rumah. Tapi hari ini saya sungguh bersuka cita. Kenapa? Karena 99% jemaat Tuhan di tempat ini semuanya sudah bisa datang beribadah di gereja. Amin. Bilang kiri kananmu, itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan mau. Tidak bersembunyi terus di rumah. Ya. Yang saya heran itu setiap minggu kok bisa sembunyi di rumah. Tapi hari-harinya bisa aktivitas yang lainnya. Tapi saya percaya jemaat GB Gunung Padang semuanya sudah berjalan dengan baik. Amin. Artinya apa? Artinya kita sudah tidak dihantui dengan ketakutan 3 tahun yang lalu di masa pandemi. Tapi semuanya datang karena kita rindu dan kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu murid, menjadi murid sejati. Ya. Menjadi murid sejati. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah mengajar ke-12 muridnya.
yang selalu mengikutinya dalam pelayanan. Salah satu pengajaran itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat pertama hingga ayat ke-8 yang menekankan tentang bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus sebagai pokok anggur yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi kehidupan muridnya. Seorang murid adalah mereka yang dekat dengan komunitas pembelajaran di sekolah dan sejumlah elemen-elemen yang lainnya. Seperti apa? Seperti waktu belajar kemudian ada buku yang dipakai sebagai panduan untuk belajar. Kemudian juga ada guru yang mengajar. Selain ada guru juga ada murid yang ajarkan. Nah, hari ini saya mau ngajak kita bersama-sama untuk melihat lebih dalam tentang tema kita hari ini, yaitu menjadi murid sejati. Alkitab juga menegaskan atau memberikan penegasan bahwa yang disebut murid itu bukan hanya ke-12 rasul, tetapi juga setiap orang yang percaya. Amin. Jadi yang dimaksud murid itu tidak hanya ke-12 murid yang Tuhan Yesus pilih pada waktu itu. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus murid juga Alkitab berkata yaitu setiap orang percaya. Siapa itu orang percaya? Yaitu kita semua. Amin. Siapa murid itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yaitu kita semua. Bilang kiri kananmu, kamu juga murid Tuhan Yesus. Bilang gini. Amin. Bukan hanya ke-12 rasul, tapi kita semua adalah murid Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini, apa sih ciri dari murid yang sejati itu? Kita buka dalam Injil Yohanes, pasal ke-15, ayat ke-8, pertama yang ke-8. Tapi saya membacanya ayat ke-7, ayat yang ke-8 saja. Ya, pokok anggur yang benar. Perhatikan. Saya membacanya mulai dari ayat ke-7 ke 8. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ke-8 kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, kamu adalah murid Tuhan. Kita semua ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus tidak cukup hanya kita mau belajar begitu saja. Ya. Kalau murid-murid pada waktu Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul, ya, setelah dia pilih, dia ajar. Setelah itu dibawa untuk pelayanan ke desa, ke kota, dengan menghadapi banyak hal. Supaya apa? Supaya murid itu mengerti. Supaya murid itu tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Murid itu tidak hanya ke-12 murid rasul pada waktu itu, tapi kita semua adalah murid Tuhan. Amin. Lalu apa ciri dari murid Tuhan yang sejati itu? Murid Tuhan yang sejati itu adalah yang pertama, ia menghasilkan buah. Katakan bersama-sama, ia menghasilkan buah. Artinya apa? Artinya setiap orang yang percaya, yang menjadi murid Tuhan Yesus itu harus menghasilkan buah. Karena buah itu menandakan kita umat Tuhan atau murid Tuhan yang dewasa dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, untuk mengenal murid yang sejati itu harus ada buah yang dihasilkan. Ada buah yang dihasilkan.
Lalu apa saja buah yang dihasilkan itu? Buah yang dihasilkan yang menunjukkan bahwa kita ada seorang murid yang sejati. Yang pertama itu adalah pertobatan. Saya berikan contoh dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-14 hingga ke-19 bagian B, tentang Saulus yang bertobat. Ketika Saulus bertobat, dia harus menjadi pelayan Tuhan. Artinya apa? Saulus yang tadinya ada seorang penganiaya jemaat, Saulus yang tadinya orang yang selalu berusaha untuk menghambat pertumbuhan kehidupan orang percaya. Ketika ia bertobat, ketika dia sudah mengenal Tuhan, hidupnya berubah. Bertobat itu artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik itu ditinggalkan. Dan di situ dikatakan Saulus berubah hidupnya dan diganti namanya bernama Paulus. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh melayan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga dia pernah berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, yang merupakan sesuatu yang kubanggakan sebelum aku mengenal Kristus, tapi setelah aku mengenal Kristus, itu semuanya aku anggap sampah. Sehingga dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada kehidupanku. Artinya apa? Artinya ada perubahan dalam hidup. Jadi salah satu buah yang harus keluar dari kehidupan seorang murid itu, dia harus menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Jadi kita harus menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua, selain buah pertobatan, dia juga ada menghasilkan buah, yaitu buah roh. Buah roh itu tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-20, 22. Coba perhatikan Galatia perhatikan di situ dikatakan, Galatia pasal 5 ayat ke-22 hingga 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada buah pertobatan. Hidup lama ditinggalkan. Kemudian ada buah roh, ada kasih, ada kesabaran, ada kesetiaan dan sebagainya. Selain itu saudara kasih Tuhan, apalagi? Yaitu kita boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Jadi ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus itu harus menghasilkan buah, membuktikan bahwa kita seorang murid Tuhan yang sejati. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat di dalam Injil Yohanes tadi. Menghasilkan buah. Buah yang banyak. Salah satu ada pertobatan. Kemudian ada buah roh. Kemudian kita boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ada indikator, ada 3 indikator atau rahasianya agar kita itu sebagai murid yang dapat menghasilkan buah. Apa ketiga indikator itu? Yang hal itu merupakan rahasianya supaya kita bisa menghasilkan buah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-4 hingga ayat ke-6 berkata demikian. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-4 mengatakan demikian, saudara kasih Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Indikator yang pertama, supaya kita menjadi seorang murid yang bisa menghasilkan buah, dan buah itu buah yang banyak. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Amin. Lihat kiri kananmu, Tuhan mau supaya kamu tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan artinya apa? Artinya kita tetap memiliki hubungan. Kita tetap memiliki ada suatu komunikasi dengan Allah, yang dimana kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan dan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Ya, tapi ketika kau tinggal dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita pasti menjadi seorang murid Tuhan yang menghasilkan buah. Amin. Indikator yang kedua supaya kita menjadi seorang murid yang menghasilkan buah, selain kita tinggal dalam Tuhan, yang kedua kita harus dibersihkan oleh firman. Hidup kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua mengatakan demikian, saudara kasih Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Di dalam firman Tuhan yang lain, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan menuntun orang hidup dalam kebenaran. Jadi indikator pertama supaya kita menghasilkan buah, apa tadi? Tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, dibersihkan melalui firman Tuhan. Dibersihkan itu tidak enak loh. Betul enggak? Apalagi kalau firman Tuhan itu sepertinya menyerang kita, menuding kita. Aduh, enggak enak ya. Atau ketika ada seorang ibu ini anaknya aktif di gereja. Tapi ibu ini bicara ya, dia suka jual nomor. Apa yang pernah jual nomor? Dulu zamannya saya lagi SMA tuh ada namanya lotre. Betul ya? Kemudian ada forecast. Anaknya aktif di gereja tapi ibunya di rumah tuh jual nomor. Atau ketika ibu ini baik temannya, jadi tanya begini, karena wanita itu kan pasti punya teman toh. Nah, ketika buat teman lalu, daripada kamu setiap minggu tuh cuma nongkrong di depan rumah, jual lotre terus, jual nomor terus, yolah sekali ke gereja, anakmu kan aktif di gereja. Aduh, dia orang Sunda. Aduh, enggak enak lah. Saya akan setiap hari kan jual ini. Satu ketika dia mau ikut temannya ke gereja, pada waktu ikut ke gereja, dia duduk ikut ibadah, setelah itu masuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu sepertinya menelanjanginya. Ya. Ternyata hamba Tuhan itu berbicara tentang singgung salah satu tentang ibu ini merah padam mukanya. Kenapa? Dia pikir temannya ngasih tahu dengan pendeta nih. Waktu firman Tuhan tentang nomor. Mungkin ada di tengah kata jemaat hari ini, ya maksudnya begini, mungkin ada bapak ibu atau jemaat yang pernah jual nomor. Lalu hamba Tuhan itu bilang, mulai hari ini jangan coba-coba lagi lakukan itu. Setelah pulang, dia marah sama temannya. Bilang begini, kamu sih ngajak saya ke gereja, makanya saya gak mau datang ke gereja. Maka setelah saya datang ke gereja, saya disinggung-singgung tentang nomor. Lalu temannya bilang, saya juga enggak ngerti, saya tuh ngomong sama pendeta saya. Ya saya juga enggak ngomong, tapi kalau hamba Tuhan tuh singgung tentang itu, berarti Tuhan punya maksud supaya hidupmu tuh jangan lagi tergantung dengan nomor.
Supaya kamu berhenti, supaya kamu tidak jual lagi nomor, tapi hidup dengan mengejar sesuatu yang itu tidak bertentang firman Tuhan. Minggu selanjutnya teman lagi datang lagi. No, gimana? No? Mau ibadah lagi enggak? Lalu temannya bilang, tapi jangan bilang pendetamu ya. Supaya pendetamu enggak nuding aku terus. Singkat cerita, dia datang lagi ke gereja, ibadah. Waktu ibadah, hamba Tuhan itu tidak nyinggung apa, dengan tujuan tidak bermaksud untuk menyinggung ibu itu. Tapi setelah pulang ibadah, ibu itu bilang begini, kenapa ya aku ibadahku sepertinya tertuding terus? Kok pendetanya sepertinya ngerti bersalah saya? Saya kok rasanya tertuduh terus? Lalu temannya bilang, itu tandanya Tuhan tuh mengasihi. Mengasihi kamu supaya kamu gak lagi lakukan itu. Saya juga gak ngerti apa-apa. Kalau pendeta tadi ngomong itu saya juga gak tahu. Itu kan untuk kita semua termasuk buat kamu juga. Dengan kata lain supaya firman Tuhan itu membersihkan kita supaya menjadi orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Dengan kata lain kita menjadi murid sejati. Murid sejati itu menghasilkan buah. Amin. Buah apa? Yang pertama pertobatan. Ada kasih, ada jiwa yang menangkan. Untuk menjadi murid yang menghasilkan buah, yang pertama kita harus tinggal dalam Tuhan. Yang kedua kita harus rela untuk selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya kiri kananmu bilang gini, relakan hatimu untuk diperbaharui dan dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Aduh Pak, rasanya berat mau ngomong itu. Kan untuk kita semua, untuk saya juga, bukan untuk saudara, atau buat saya juga rela untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu membersihkan kita supaya lebih baik dan lebih baik. Amin. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga, supaya kita bisa menghasilkan buah, ayat ke-7 bilang seperti ini dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-7 berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalimat ini senang banget. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Tetapi untuk bisa mengalami itu kita harus apa? Pertama tinggal dalam Tuhan, yang kedua dibersihkan, lalu yang ketiga apa? Firman Tuhan itu yang harus apa? Menguasai kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itu harus tinggal terus di dalam kehidupan kita. Ketika itu semuanya terjadi di kehidupan kita, ayat ke-8 berkata, maka Bapamu dipermuliakan dan kita adalah murid-muridnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua sudah kasih Tuhan, murid yang sejati. Yang kedua adalah siap diutus untuk melayani dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Murid yang sejati itu tidak hanya menghasilkan buah, tapi dia juga siap diutus untuk melayani dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Artinya setiap kita harus siap menghadapi tantangan atau resiko yang mungkin tidak enak di kehidupan kita. Kita bisa dibenci, ya. Kita bisa dibenci, dicela, bahkan diolok. Tetapi sebagai murid Tuhan yang sejati kita harus tetap siap. Bahkan sampai kepada kesudahan. Amin. Amin. Memang tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Sebab kita harus melakukan segala sesuatu dengan penuh pengabdian dan kerelaan. Suatu ketika waktu saya lagi pelayanan di Purwokerto, gembala kita itu adalah almarhum Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Beliau bilang begini dengan saya, lalu Pak Agus Hogi itu pengerjanya dulu. Kemudian Pak Antipas itu kita bersama-sama jadi pengerjanya dulu. Karena masih perintisan. Lalu suatu ketika Om Ruby datang bilang begini, Tok, panggil saya itu Tok, maksudnya Kartomius, Tok. Gus, Pas, Antipas. Sini. Ya Om. Nih, Om kasih tahu. Kan kamu ini kan sudah sekolah Alkitab toh. Ya Om bener.
Kan kamu tahu tuh tugas-tugas kalian. No? Ya Om. Jadi jangan terus dipastori, keluar, menginjil, keluar, besuk jemaat yang undur, besuk jemaat yang sakit, supaya jemaat Tuhan tuh bangkit lagi dalam Tuhan. Lalu kita tuh, ya Om siap, ya suatu ketika kita bagi, kamu dari sana ya, udah sana. Tapi kita nggak ada transportasi, ada satu sepeda. Aku kan jauh, jadi saya pakai sepeda. Loh, saya juga jauh. Kalau jauh semua gimana? Sepeda cuma satu. Udah ginilah, udahlah kamu bawa sepeda lah, kita jalan. Kita hanya pergi melakukan apa yang Om Ruby sampaikan. Mengunjungi jemaat yang undur, yang sakit. Lalu kita ketemu dengan siapapun yang kita ketemu di jalan, yang kita bisa berkomunikasi. Lalu kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan, ketika gembala kita ngomong gitu, ya suka nggak suka ya dengarin dulu. Amin, amin. Kok berat teman jawab aja. Dengarin dulu, ya Om siap. Lalu setiap pagi kalau minggu kalian harus pagi-pagi bangun. Ya Om, tahu nggak? Kita tuh masih ibadah itu dulu di rumah makan Nusantara. Kalau Bapak Ibu generasi yang dulu mungkin tahu rumah makan Nusantara depan Sri Ratu dulu. Itu tempat ibadah kita. Pagi-pagi kita tuh sudah ngangkat segala alat dan sebagainya. Atau ketika setelah kita selesai ibadah, ternyata persiapan kita di rumah nggak ada, beras nggak ada, minyak goreng nggak ada, habis ibadah pada kencot semua. Lalu apa yang dia lakukan? Pada tidur di pastori. Atau ketika pada waktu kita lagi tidur, ada salah satu jemaat dari Aji Barang datang situ, lihat kita semuanya ngeletak. Loh, kok pada tidur? Ya Om, kan habis kebaktian tadi. Iya Om, habis kebaktian. Kenapa sih? Lalu teman saya, ya gimana nggak tidur Om, bareng kita juga belum makan. Belum makan? Kenapa belum makan? Beras Om belum ada. Minyak belum ada. Wes. Akhirnya kita diajak makan. Setelah selesai makan, lalu kita disuruh berbelanja. Beras, ambil minyak goreng dan sebagainya. Kita tidak bisa komplain kondisi itu. Memang kadang-kadang tidak diizinkan itu. Lalu suatu ketika kita sampai ke dapur, kalau kita habis beras diambilnya di mana? Oh, kalau kalian habis beras besok-besok langsung ambil ke rumah sini. Waduh, seminggu-minggu selanjutnya tidak akan pernah habis berasnya. Kira-kira tinggal hari ini masak terakhir, langsung datang. Tante beli beras belum. Kenapa? Supaya kita tidak seperti minggu yang sudah-sudah. Sebab habis ibadah kok nggak makan, kok nggak punya makanan. Tapi itulah kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, kita harus selalu dengar gembala bilang, ayo kamu lakukan itu. Kadang-kadang memang berat, tapi ini salah satu panggilan yang harus kita kerjakan. Kerjakan dengan senang hati, amin. Kan ada pujian bilang begini, kerja buat biar terus ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manis serahkan diri Tuhan saudara, selalu manis amin. Harus bilang gini, siap ya kalau disuruh pelayanan. Disuruh besok siap ya. Disuruh berdoa siap ya. Jangan bilang begini, Om saya kan bukan gembala kul. Inilah yang pergi. Ayo gembala kul bangkit. Gembala kulnya ayo lu bangkit. Iya. Tapi kan kita kerja bersama-sama. Ayo. Tapi itu yang kita lakukan. Jadi seorang murid sejati, dia harus yang kedua, dia harus siap untuk melayani. Bahkan siap untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin.
Sekalipun suatu ketika mungkin pernah ditolak, dicaci. Bahkan mungkin sepertinya orang sewot dengan kita. Ayolah lakukan itu semuanya. Karena Tuhan mau pekerjaannya tetap terus berjalan. Amin. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 hingga ayat ke-16 hingga 20 itu tentang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, memenangkan jiwa, memenangkan banyak orang-orang yang percaya. Dia harus dibaptis, diajar dan sebagainya. Tetapi dalam ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ke-10 hingga 12 itu dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat dan seterusnya. Tapi tugas kita harus kita jalankan. Amin. Sekalipun mungkin pernah dihina, mungkin pernah dianggap ya dan sebagainya. Jangan kecil hati. Kalau engkau melakukan itu untuk kebaikan Tuhan, percayalah Tuhanlah menjadi pembela kita. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook, ya, Instagram, atau yang lain ya, seorang hamba Tuhan mungkin itu sudah nggak rahasia lagi buat kita. Seorang hamba Tuhan namanya Yusuf Manubulu, ya, yang dia dipenjarakan apa? Dalam konten YouTube-nya ada kesaksian yang sepertinya ya menyinggung keyakinan yang lain. Gara-gara itu udah ditangkap. Tapi suatu ketika waktu dia diwawancara, saya tuh juga dibangkitkan. Dia bilang begini, ya memang sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, dia bilang harus siap menghadapi hal seperti ini. Jadi dalam kata lain, dia tidak sedih. Dia tetap terus lakukan apa yang jadi tanggung jawabnya. Dan itu salah satu konsekuensinya. Tapi kita berdoa kalau bisa sih jangan, betul enggak? Betul enggak? Saya juga berdoa supaya saya jangan mengalami ya. Tapi kalau suatu kita Tuhan izinkan ya apa mau gimana lagi? Ya sudah, yang penting kita bicara tentang firman. Ya, kita enggak menyerang siapa-siapa. Suatu ketika kalau ada orang yang persoalkan kita juga ditangkap dan sebagainya, udah kita mau apa? Tapi Alkitab sudah berkata, kalau engkau dianiaya, bahkan mungkin difitnah hal yang tidak baik, tapi karena namaku, kamu akan berbahagia. Siap menghadapi itu semuanya? Siap? Puji Tuhan kalau siap. Suatu ketika nanti kalau keluar ada sesuatu yang gak menyenangkan secara fisik, saudara harus berkata, Tuhan aku percaya engkau menyertai aku. Kau tidak pernah tinggalkan aku sekalipun dalam kondisi aku mungkin tidak nyaman, tapi aku percaya Tuhanlah menjadi pembela dalam kehidupanku. Amin. Dia menjadi sumber kekuatan kehidupan kita. Oke, lihat video. Shalom, Yesus Tuhan. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya berasal dari Kalimantan Tengah. Saya asli orang Dayak. Saya membagikan cerita Tuhan melalui kehidupan saya tentang panggilan hidupan saya. Awal saya bertobat dan pada saat hari ini saya ada di tempat ini. Dulu kehidupan awal saya sebelum saya bertobat sangatlah buruk. Karena dari kecil saya menyimpan kepahitan sama orang-orang di sekeliling saya. Di situ mungkin saya belum mengerti tentang apa yang terjadi, tapi saya dari kecil udah nyimpan kepahitan itu. Orang-orang yang menyakiti saya itu kakaknya mama saya, dia ngambil harusnya yang punya milik kami, tapi diambilnya. Saat pembagian warisan orang tua mama saya, nenek saya sama kakek saya, kami di situ nggak dapat apa-apa. Dan lebih jahatnya lagi, pada waktu itu kami diusir di rumah kami sendiri kan. Rumah kami dibongkar, terpaksa harus dibongkar dan kami harus pindah. Lebih jahatnya lagi, sepupu saya sendiri itu hampir memperkosa saya, waktu kecil gitu. Hampir memperkosa saya, tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya bisa lari dari kejadian tersebut. Sampai pada masa remaja saya sempat trauma sama sekeliling lingkungan. Saya sempat gak mau ketemu orang, dan saya juga susah bersosialisasi sama orang. Karena apa? Karena saya menganggap waktu saya kecil dulu semua orang itu jahat. Keluarga saya saja jahat, apalagi orang lain. Itu saya ikut ibadah meskipun saya belum mengerti apa-apa. Mungkin dalam keluarga saya, orang tua saya Kristen.
dan saya dari kecil Kristen gitu. Tapi satu hal, saya nggak pernah dapat kasih, saya nggak pernah dapat yang namanya suatu kekeluargaan yang benar-benar yang saya rasakan gitu. Saya merasa selalu sendirian dan saya susah bergaul sama orang. Awal pertobatan saya, yang saat saya nyimpan kepahitan yang bertahun-tahun dari kecil sampai remaja, dan di tahun 2014 itu di bulan Desember saya melepas pengampunan tersebut gitu. Meskipun awalnya susah, berat, dan gak enak sama sekali, tapi pada waktu itu saat saya sudah melepaskan pengampunan itu, saya merasa damai sejahtera dan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan saya ikut ibadah, saya rajin ibadah karena sukacita yang ada di dalam diri saya sudah rasakan. Saya sudah bisa melepas pengampunan sama keluarganya mama saya bisa melepas pengampunan sama sepupu saya yang hampir memperkosa saya pada waktu itu. Di tahun 2015 saya mengikuti Fire Conference. Malah saya mendapatkan mimpi. Mimpinya itu seperti ini. Ada seorang anak itu seperti anak Papua gitu. Kelihatannya nggak terurus, kotor, dan dia tuh datang sama aku. Dia bilang seperti ini, "Kakak pasti kembalikan untuk kami." Dan saya malah jawab gitu, dan saya bilang seperti ini, "Kakak pasti kembali untuk kalian. Kakak pasti kembali untuk kalian." Saat saya dapat mimpi tersebut, saya nangis bukan karena saya terpanggil buat melayani anak-anak atau melayani suku-suku. Malahan saya lari dari panggilan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau kayak gini. Saya pengennya di Kalimantan aja. Saya nggak mau pergi-pergi karena saya nggak bisa bersosialisasi sama orang. Apalagi ke suku-suku. Saya tahu maunya Tuhan, tapi saya tidak mengikuti. Saya tidak respon apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tiba-tiba mama saya itu, mama bilang, "Mama sakit," gitu. "Sakit apa?" gitu. Sakitnya tuh kalau dibilang parah ya pasti parah. Sakitnya tuh sakit kanker kan, kanker rahim. Tapi cuma gejalanya. Tapi itu menghancurkan saya. Karena apa? Ekonomi pada saat itu sedang tidak baik. Saya mengalami ini gitu. Mama saya sakit, saya nggak bisa sekolah, masa depanku seperti apa Tuhan? Saya teringat sama ceritanya Yunus. Ceritanya Yunus dalam firman Tuhan. Yunus lari dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan tetap cari Yunus. Tuhan tetap panggil Yunus. Tuhan tetap tunggu Yunus, dan Tuhan tidak cari orang lain. Pada waktu itu, saat mama sakit, saat saya nggak bisa sekolah, saya tiba-tiba, ibu gembala saya itu menyarankan sekolah misi, ngajak sekolah misi. Itu di Kudus, Jawa Tengah. Saya tiba-tiba, apa ini maunya Tuhan gitu. Sekolah misi itu misionaris gitu. Itu ke suku-suku. Apa ini maunya Tuhan? Dan saya nggak berpikir panjang. Pada waktu itu saya langsung bilang iya. Iya, saya mau ikut. Saya mau ikut sekolah misi. Selama 4 bulan di sana saya diproses Tuhan. Saya ninggalin mama saya yang sedang sakit. Tapi saya percaya dalam firman Tuhan. Meskipun saya tidak bersama-sama dengan mama saya pada waktu itu, saya percaya firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu berkata, ada seorang perempuan yang kena penyakit pendarahan. Perempuan ini cuma megang jubah-jubahnya Tuhan Yesus, tapi dia sembuh cuma karena iman. Dan saya mengimani firman Tuhan itu. Saya percaya pada saat saya sekolah misi, saat saya mengikuti apa maunya Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan terjadi bagi mama saya. Dan di perjalanan pulang itu tanggal 17 Agustus, mama saya telepon, "Nak," kayak gitu, "Mama sudah sembuh. Mama udah sembuh." Mama saya udah periksa ke dokter dan nggak ada penyakit kanker lagi. Saya nangis dan saya antara nangis, bersukacita, campur aduk, tapi saya
sangat-sangat bersyukur saat saya sudah kasih kehidupan saya sama Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau sama kehidupan saya. Di umur saya yang masih muda, umur saya 18 tahun, dan sekarang umur saya 19 tahun di tahun 2019, saya bersyukur bahwa Tuhan panggil kehidupan saya untuk suku-suku. Saya bersyukur Tuhan panggil saya untuk jiwa-jiwa yang ada di pelosok, yang ada di desa, yang mungkin terabaikan, yang mungkin jarang untuk kita temui, jarang untuk kita perhatikan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan panggil kehidupan saya pada masa muda saya. Pesannya bagi kita semua pada saat hari ini, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita lalui di dalam lembah, di dalam masa kesesakan, di dalam masa tidak mudah, musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan akan pakai hidupanmu, Tuhan akan panggil kehidupanmu. Intinya taat dan setia sama Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Saya rindu lihat kesaksian ini, dia membuka pemikiran kita. Kita melihat proses Tuhan yang dia alami. Dia punya akar kepahitan, bukan dengan orang yang jauh, tapi orang yang dekat di tengah keluarganya. Tapi dia bisa melepaskan pengampunan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang masih mendem. Ada akar kepahitan. Ingat, akar kepahitan itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Maka dari itu berusahalah minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melepaskan pengampunan sekalipun pernah disakiti. Namanya disakiti pasti sakit. Tapi Tuhan lebih lagi mengalami penderitaan. Itu semuanya dilakukan karena saudara dan saya manusia yang berdosa. Dan yang kedua pesannya, kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk melayani. Mungkin bukan jadi pendeta, tapi saudara menjadi pelayan Tuhan. Mungkin di kelompok kulmukah, mungkin di youth, di WPI, pendoa atau pemusik. Ketika engkau sudah dipanggil Tuhan untuk ambil bagian yang paling, kerjakan itu semuanya yang baik dan hati mengasihi Tuhan. Amin. Tapi ingat, dalam kita melakukan pelayan itu ada proses. Proses itu adalah proses pendewasaan buat kita. Ya, ketika proses itu terjadi, jangan saudara lari dari proses itu. Kerjakan apa menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan itu. Ya, supaya apa yang kita lakukan, kita rindu Tuhan dipemuliakan. Amin. Pelayan itu kita apa saja. Yang dilihat Tuhan bukannya karena seperti saya khotbah nih. Ya, apa saja pelayan kita. Mungkin kita tidak dilihat orang. Ya. Mungkin kita berdoa dan berdoa tuh gak dilihat orang. Tapi saudara kasih Tuhan, doamu yang kamu panjatkan, doamu yang kamu naikkan kepada Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan memiliki hubungan dekat, pengaruh dari doamu itu sangat dahsyat. Amin. Orang lain merasakan, pada orang gak lihat kamu, tapi kuasa Tuhan bekerja melalui doamu atau pelayan lain. Karena itu apa yang Tuhan percaya kepada kita, lakukan itu dengan baik dan maksimal. Supaya semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu yang ketiga tuh, ciri dari orang murid sejati. Yang ketiga itu memiliki karakter saling mengasihi. Kasih adalah cermin utama yang harus tercermin dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Dan kasih itu ditunjukkan, yang pertama itu kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama kita manusia. Di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 10 ke 20 hingga ke 27 dan seterusnya tentang seorang Samaria yang murah hati. Jadi kasih itu yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama kita. Sekalipun mungkin teman kita itu pernah menyakitkan kita. Ya, atau mungkin kita punya teman kita tuh mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang buruk, melakukan sesuatu yang jahat. Tapi mari kita belajar mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sudah dia berikan buat kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu memberikan dorongan untuk kita bisa tambah mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama kita. Sehingga apa yang kita sudah alami kasih Tuhan, orang lain pun bisa mengalami. Sehingga orang itu bisa berkata,
Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Jadi sebagai terakhir, bagi kita hari ini, sebagai murid yang sejati, kita harus menghasilkan buah, siap diutus untuk melayani Tuhan, dan hidup saling mengasihi. Amin. Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Seperti wanita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita naikkan pujian mengatakan seperti wanita yang mengurang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, Yesus, ku tetap setia, ku tetap mengasihimu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami mengiringi Engkau, kamu tetap setia mengasihi Engkau, melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Haleluya, Yesus. Kuranglah pasikara la 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 mo. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu berkarya, kuasa-Mu balas setiap kami, ya Tuhan. Yesus, haleluya. Kuranglah pasikara la 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 mo. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur
di minggu pertama di bulan Mei tahun 2023 ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama dengan umat-Mu ada di tempat ini. Memuji, menyembah Engkau. Terlebih kami boleh mendengar isi hati-Mu hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu membawa kami untuk terus bangkit dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini membawa kami untuk tambah mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan telah kami dengar hari ini terus mengajar kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu menjadi seorang murid sejati. Seorang murid sejati dia harus menghasilkan buah. Seorang murid sejati dia juga harus mau siap melayani dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Seorang murid sejati ia memiliki karakter untuk dapat mengasihi. Pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kami. Oleh karenanya Tuhan, meteraikan firman itu di hati kami, agar firman itu bertumbuh, berbuah, membawa kami bangkit dalam Tuhan dan hidup jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Engkau yang pernah menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang buruk di kacamata Tuhan. Pagi ini Engkau dipulihkan, pagi ini Engkau dibersihkan, pagi ini Engkau diterima oleh Allah dan Engkau diterimanya dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak seorang pun Engkau lewati. Setiap kami hadir pagi ini, apapun pergumulan kami menebarkan jawaban pada Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kelegaan, kemenangan, sukacita menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan persiapkan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, rotinya dipersiapkan, angkat di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama anggur. Makasih Tuhan. Makasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
bangga punya Allah yang mengasihi kami. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah yang menerima kami apa adanya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus akan ku kagumi, katakan karya terbesar. Oh, dalam hidupku, amin Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau. Yesus engkau. Yesus engkau. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu begitu kuat di tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan melingkupi menaungi kami. Dan kami percaya Engkaulah sumber kekuatan buat kami. Beri kami hati yang tambah mengasihi Engkau Tuhan. Tambah mencintai Engkau. Sehingga kami menjadi murid-murid yang sejati. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang terus memimpin kami. Dan umat Tuhan berikan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Supaya datang dengan hati yang sungguh siap untuk memuji menambah Engkau. Sebentar kami akan pulang. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kami. Agar setiap kami boleh kembali pulang. Tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami. Dan kami boleh menikmati kasih Tuhan yang terus tercurah dalam kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan memberkati pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak di masa sekolah. Serta Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungan bagi kita. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang sudah kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Jangan membawa rahmat berkat Allah yang berlimpah-limpah.
kasih-Nya yang Dia telah nyatakan buat kita lewat anaknya itu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai menuntun kita hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Ia datang kedua kali kelak dan Ia tetap mendapat kita tetap setia. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus